yang terdiri di dalamnya itu ikatan atau satuan daripada proton, neutron, dan elektron. Pada saat dibedah lagi, ada yang paling kecil dari inti atom, namanya lepson, boson, quark. Ya, kita menangkap bahwa yang disebut dengan atom yang dimaksud Demokritos itu adalah proton, elektron, neutron. Padahal enggak, seharusnya quark. Karena quark yang paling kecil. Itu yang disebut dengan atom, harusnya quark itu. Tapi kita tangkap karena udah dijadikan konsensus, maksud dari Demokritos atom itu adalah yang kita tangkap, yang kita pakai selama ini adalah Demokritos mengartikan atom itu terdiri dari neutron, proton, sama elektron. Padahal waktu itu belum tahu. Begitu loh, yang paling kecil ternyata ada quark. Maksud dari Demokritos itu adalah apabila ada satuan yang tidak bisa dipecah lagi, itu disebut dengan atom. Berarti seharusnya quark itu disebut dengan atom. Jadi saya bilang, saya berani klaim bahwa ini orang yang salah baca, baik itu orang-orang terdahulu, salah menginterpretasikan ucapan dari siapapun itu tokohnya, atau memang kenyataannya seperti itu. Oke, terima Kalau kasih. menurut saya, itu salah baca, salah dengar, salah artikan pula lagi. Itu maksud saya. Menerima aing ngono ya. Iya. Oke, Tan. Pak Daniel, silakan tanggapi ya. Oke ya. Pak Gamara ya, udah ini ya. Biar nggak terlalu panjang gitu. Artinya kan begini, Pak siapa ini kan dia belum masuk pada substansinya, dia baru masih meraba-raba kalau saya lihat. Karena kalau Ya, berbicara dia mengomentari hasil Pak Daniel, bukan bukan mencari tahu dasarnya dari mana. Hasil iya, ini menurutnya unlogika. ya makanya unlogika karena beliau nggak punya Coba Bapak wawasan. terangkan, Bapak terangkan. Jadi Tapi gini, jangan di framing gitu. Silakan. Jadi ketika kita mau memahami sesuatu, ya kita nggak bisa cuma melihat gitu saja. Kita harus mempelajari itu, mengapa itu bisa terjadi demikian gitu. Jadi kita harus melihat proses di belakangnya. Nah, makanya saya tidak menyalahkan selama itu sifatnya teori ya, teoritis, karena Duinatur itu kan konsep bapak-bapak gereja gitu. Jadi kalau kita mau menyalahkan atau mengkritik konsep itu, kita harus menampilkan konsep yang berbeda tetapi dari kajian yang sama gitu. Jadi kita harus mengkaji Alkitab juga nih. Ini harusnya tetap satu dong, bukan dua. Karena kalau kita membahas tentang satu topik, ya kesimpulan berbeda itu wajar gitu. Tetapi kalau si A ya, dia kesimpulannya contoh tadi Duinatur, lalu datang si B bilang oh itu ngawur. Harusnya kan dia mengkritik itu, dia harus mempelajari ya apa yang dipelajari bapak-bapak gereja, itu maksud saya gitu. Jadi makanya saya bilang ya, kalau mau mengkritik itu harus jangan hanya mengkritik hasilnya, nah, itu kita susah nanti jadinya debat kusir gitu, karena gini Pak Daniel, kita nggak bisa nyalahin. Maksudnya begini, kalau memang Pak Daniel tahu, tolong dilampirkan buat edukasi di sini. Oh ternyata Duinatur ini dari ayat ini gitu misalkan. Nanti nah kan tadi juga bilang dia nggak main ayat, jadi saya juga hanya akan menyampaikan atau dari kan nggak usah pakai ayat lah. Oh ini dari pendapat ini gitu silakan. Oke, sederhana aja ya yang sudah. Ini pendapat Paulus, apa pendapat Matius gitu. Yang sering disampaikan gitu. Contoh, kalau kita mengacu pada pandangan Ibrani sendiri, ya, ini Bro Tristan tentu sudah tahu. Tuhan itu, dia itu bersekina atau memiliki sekina. Sekina itu tempat Tuhan berdiam. Islam setuju kalau Tuhan itu berdiam di langit, segala langit, atau disebut dengan apa tuh ya? Saya lupa. Apa namanya, Bro? Arsi gitu. Sekali kita nggak bilang arsi itu kayak bangunan yang punya ruang 5x5 atau berapa kali berapa gitu kan, enggak. Itu
kita karena sesuatu yang roh atau metafisik itu ya kita jangan samakan, tapi kita coba membawakan dengan contoh-contoh yang konkret supaya dapat menjembatani pemikiran kita ya. Jadi saya hanya mau menggambarkan arsi itu seperti kamar ya, kamar atau rumah ya, berapa Saya kali gambarkan dulu kamar. arsi. Ah, Artinya Allah itu dibandingkan alam semesta ini seperti cincin. Iya, iya. Dibandingkan dengan Saya kebesarannya paham, arsi. saya paham. Itu ya. Saya paham itu. Artinya Oke. ini saya hanya mau menjembatani Saya aja. gambarkan 5x5. Jadi Iya, arsi itu gambarannya adalah kalau alam Pak semesta Dokter, ini Pak. biar seperti dia cincin. bernarasi dulu, Ini Pak, nanti biar ini Pak saya Pengembara. paham yang teman-teman Ya. ini Apakah berdiam itu paham. nanti salah atau benar, nanti bisa kita Gini, koreksi. saya Nggak, dilanjut aja di Ibrani tadi, silakan. ya, jadi saya pakai pandangan Ibrani bahwa semua orang pasti setuju Tuhan itu di sorga gitu. Nah, sorga itu adalah tempat Tuhan berdiam. Kalau di bahasa Ibraninya itu dia bersekinah atau itu sorga itu adalah sakannya, kemah kediaman Tuhan gitu. Jadi itu bentuk feminim daripada ilahi itu sendiri. Jadi Tuhan ketika dia berdiam, dia berkemah di satu tempat, tempat itu pun kudus. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Jadi tempat yang dia berdiam itu pun menjadi suci, menjadi kudus. Nah, ini konsep ini yang ada di dalam kitab suci. Ketika Tuhan berdiam di gunung Horeb atau gunung Sinai, di situ dia bilang kepada Musa, jangan kamu berdiri di dekat-dekat tempat ini gitu. Ya, tempat yang kau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Kenapa di situ Tuhan katakan tempat yang Musa berdiri itu adalah tempat yang kudus? Karena disitulah Tuhan berdiam. Jadi di mana Tuhan berdiam, disitulah tempat yang kudus. Nah, konsep ini saya katakan konsep ya, karena kita sudah mempelajarinya, maka saya bisa katakan ini menjadi satu konsep ya, diformulasikan menjadi satu konsep. Konsep ini pun yang dijelaskan di dalam Perjanjian Baru, bahwa Tuhan itu berdiam di dalam tubuh kemanusiaan. Jadi ini ada pembandingnya gitu. Tuhan dapat membangun kemah kediamannya, yaitu sorga, dan dia tinggal di dalamnya. Begitupun ketika dia datang ke dunia, ada kemah kediamannya, yaitu tubuh anak manusia. Jadi Tuhan berbicara melalui perantaraan tubuhnya, yaitu tubuh kemanusiaannya itu. Itulah yang disebut bentuk feminim, yaitu sakan atau sekina tadi. Gitu, itu konsep berpikirnya Alkitab, kitab suci orang Yahudi itu seperti itu. Nah, kalau saudara berdiskusi dengan teman-teman Trinitarian, dia memakai konsep duinatur, ya, karena dia tidak memiliki wawasan Ibrani, sehingga dia tidak paham apa itu sakan, apa itu kemah. Dia, ya, menjelaskan sakan itu seperti seolah-olah itu natur yang lain. Begitu, Bos. Jadi makanya kenapa saya bilang, kalau kita mau mengkritik ini, kita harus paham latar belakangnya. Baru kita bisa bilang, oh ini keliru. Saya kenapa dapat memahami pemikiran orang-orang Trinitarian. Oke, tahan Pak Daniel. Gantian ya. Nah, Pak Pengembara, nanti sekalian dijelaskan arsi ya. Iya, baik. Terlepas itu mau konsepnya homoousius kayak oneness kayak Tritunggal kayak yang mau mendefinisikan atau interpretasi soal duinatur ini, saya bodo amat. Satu itu. Tapi garis besarnya itu ya, kalau pakai analogi sekinah, lalu kemudian bentuk dari wadah dari sekinah itu dimanifestasikan kepada hal-hal yang sifatnya teofani, ya, artinya wadah dari sekinah itu teofani, berteofani dia, lalu melekat hukum ruang dan melekat hukum waktu. Tapi satu sisi dia tetap memiliki sekinah
yang di luar dari teofaninya. Itu bagi saya ya, kayaknya kalau ada di hadapan saya itu, saya pengen gini, kita buat kesepakatan, yang ngomongnya ngawur, nggak punya landasan, ditampar gitu wajahnya gitu. Saya Bentar, yakin pasti lebam tuh Pak, orang. hukum-hukum tadi itu apakah kepada Allah terkena? Kan tidak ya. Iya, makanya iya kita sepakat. Artinya Allah Tuhan di punya surga, Allah di arsy itu betul. bukan ya. Oh, iya benar. Makasih. Tuhan punya Salah tuh sekinah, Pak Daniel. iya benar. Tuhan punya sekinah, benar. Sung Gokong punya sekinah, benar. Dewi Kuan Yin punya sekinah, benar. Dewa Zeus punya sekinah, benar. Masalahnya semua dewa itu punya sekinah, punya tempatnya masing-masing. Benar itu. Yang menjijikan adalah ketika Dwi Natur ini seolah-olah Tuhan itu akhirnya memiliki dua sekinah juga dan memiliki dua teofani juga. Lalu kemudian memiliki dua natur. Lalu kemudian ada lagi yang berbeda-beda. Tapi dikatakan tetap semuanya satu. Ini kan konsep yang gila ini. Salah satu kritik aparatus, kritik teks ya yang membedah soal bab deisme, teisme, eleksitisme dan panteisme. Iya. Kan ini gila nih, salah satu filsuf yang beragama Katolik itu saya juga nggak hafal namanya, itu juga membicarakan soal ini nih, soal Dwi Natur ini. Jadi saya bingung, dahulu ini sebenarnya filsuf yang mengarang-arang kitab-kitab ini filsuf amatir atau nabi beneran gitu loh. Saya takutnya filsuf amatir. Filsuf amatir itu filsuf yang sesuka udelnya aja menginterpretasikan maksud dari keterangan itu gitu loh. Oke. Lalu kesimpulannya ditentukan sendiri, Dwi Natur. Padahal saya tadi udah bilang, natur itu punya porsi, punya proporsional. Apa yang disebut dengan natur, apa yang disebut dengan di luar natur. Yang tidak natur, itu semuanya punya syarat. Nggak bisa natur nggak punya syarat. Natur itu harus punya syarat. Kan begitu dia. Semuanya harus punya porsi. Porsi ilahi dengan porsi insan itu berbeda. Masa sih misalnya begini. Misalnya begini ya. Saya kasih analogi yang tadi ketika ditanya begini, satu batu kecil ditambah dengan satu batu besar, jawabannya berapa jumlah batu? Coba ada yang bisa jawab nggak? Berapa jumlah batu? 2. Kenapa bisa 2? Hanya karena ada angka satunya tentu kan? Nah, secara hakikat ya, hakikat kita bilang, saya pakai istilah itu. Secara hakikat, absolut, konkret, itu tidak layak disebut dengan 2. Ya. Kenapa? Karena besar, ada perbedaan ya, ada perbedaan porsi antara satu dengan satu yang lain. Maka tidak layak disebut sebagai 2. Harusnya dia tetap satu. Ya, harusnya dia tetap satu. Itulah konsep panteism, bahwa semua manusia ini esa. Semua makhluk hidup ini esa. Saya tanya, saya pernah berdebat sama Esen. Dia memburu saya soal konsep esa ini. Saya bilang sama Esen, monogenes, sampai akhirnya dia linglung. Saya nggak tahu sekarang dia udah sakit jiwa mungkin. Dia bilang, dia pakai konsep pohon. Iya, dia bilang apple to apple. Saya kasih analogi apple. Ini ya, biar tahu ya yang dimaksud dengan natur itu. Ada satu pohon. Pertanyaannya adalah, itu pohon apel. Pohon itu terdiri dari daun, akar, batang, sama buah. Kita ambil buahnya. Buahnya apel. Pada saat di situ kita lihat pohon itu ada 2 apel di situ. Pertanyaan saya, ada nggak perbedaan 2 apel itu? Pasti ada. Pertama misalnya, wah yang berbeda warnanya. Kalau begitu ketika apelnya memiliki warna yang sama, ada lagi nggak yang beda? Ada lagi katanya. Apanya? Beratnya. Oke. Kalau beratnya sama, ada lagi nggak yang beda? Ada katanya. Apanya? Bentuknya beda. Oke, kalau bentuknya kita samain, beratnya kita samain, warnanya kita samain, rasanya kita samain, dari pohon yang sama, tumbuhnya sama, detiknya sama, dipetiknya sama, semuanya serba sama. Saya tanya sama dia, apa yang beda di situ? Dia bilang nggak ada yang beda. Gobloknya bukan main. Saya tanya, saya bilang ada yang beda di situ. Satu hal yang tidak bisa dibantah, di situ ada perbedaan yang sangat mencolok dan tidak bisa diganggu-gugat. Apa itu? Posisinya bos yang berbeda. Yang satu posisinya di mana? Maka gugur kata Esa itu. Ya, dimensi ruang. Gugur kata kesamaan itu. Apalagi soal natur, gitu loh.
Satu itu nggak bisa disebut dengan satu itu tidak bisa dianggap sama kalau ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Maka tidak bisa disebut dengan sama itu. Nah, natur insani dengan natur ilahi dari zaman makhluk primitif, makhluk purba sampai sekarang kita sepakat itu beda naturnya. Kok mau disebut dengan dui gitu loh? Gobloknya bukan main, maksud saya. Kalau Itu kita maksud saya. pahami Terima kan kasih. dimensi tadi kan ukuran ya, pas banget itu. Ukuran volume luas, tinggi, panjang, itu dimensi. Kita ini berdimensi gitu. Tuhan tuh nggak terkena ini sehingga Tuhan kalau di Islam itu tidak di dalam surga atau di surga atau diam di atas arsy itu salah ya. Karena kalau kami pahami di surah Az-Zumar ayat 67 Allah menggenggam semuanya. Genggaman Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengannya. Sehingga kecil sekali arsy itu seperti debu atom bagi Allah. Oke, begitu Pak Daniel kalau di kami. Silakan, ini ada kayak apa sih ini mau menanggapi. Boleh ya Pak Pengembara dan Pak Daniel ya. Sedikit aja mungkin dari dia. Silakan kayak pas. Ya, selamat siang teman-teman. Pagi nih. Pagi sih. Oh, di sini masih siang. Oh, sini siang. Silakan. Ya, jadi topik ini memang topik yang kutunggu-tunggu ya. Ternyata tadi masuk topiknya ini. Ini tepat untuk menjelaskan apa itu tauhid ya. Jadi aku pernah cerita. Ini kalian boleh terima, boleh enggak. Dulu itu Nabi Muhammad hijrah itu pertama kemana? Tahan dulu. Ini Pak Kayapas. Ini kami mengomentari Dwi Natur yang dihasilkan oleh filsuf. Betul. Ini lari ke sana. Larinya ke sana ya. Oke, ini lari ke sana, tenang. Ini lari ke sana. Gak bakal melenceng. Enggak, saya ingatkan aja. Jadi kamu pernah tahu nggak kalau dulu Utsman itu sama Ruqayyah itu pernah hijrah ke satu kota. Satu kota namanya Harar. Pernah dengar nggak? Nggak nyambung. Namanya... Enggak. Sebentar. Ini kita bahas natur. Ya, itu natur insani. Kasih kesempatan coba. Kasih kesempatan dulu. Natur insani, janganlah. Ini Pak Pengembara, kita kasih waktu dulu. Kalau memang nanti nggak ada waktu saya arahnya. tinggal setengah jam lagi. Ya ampun. Ya. Kasih waktu jadi gini ya, aku langsung ya. Dulu hijrah pertama itu ke Harar ya. Di situ ada kerajaan namanya Abyssinia. Dan itu kerajaan Ethiopia. Kerajaan Ethiopia itu hingga saat ini itu punya warisan karena mereka adalah gereja dari suksesi Rasul Matius ya. Itu namanya gereja Tewahedo Church. Gereja Tewahedo Church ini adalah gereja yang disebut non Chalcedon atau disebut sebagai gereja Ortodok Oriental. Mereka tidak mengakui Dwi Natur Kristus. Dan mereka memakai istilah satu natur, yaitu mereka disebut sebagai gereja monofisit ya. Nanti dicatat nih semua yang aku bilang. Gereja monofisit itu mengibaratkan diri Yesus itu dengan satu istilah, yaitu Tewahedo. Tewahedo itu yang diserap ke dalam bahasa Arab menjadi tauhid. Itu sama oneness sama nggak? Beda. Oneness itu bedanya dia mengakui. Bedanya di kodrat. Ya. Bedanya di kodrat, Yesus itu kalau di kekristenan pada umumnya menganggap Kristus itu adalah dua kodrat dalam satu pribadi. Ya. Manusia dan Allah. Itu ada datanya di dalam Kolose 2 ayat 9. Tewahedo, dia hanya mengakui satu hakikat karena kemanusiaan ini tidak mungkin tidak mungkin bersebelahan dengan keilahian. Karena dia akan terhisap. Kalau oneness, dia Bapa, Putra dengan Roh Kudus itu dalam satu pribadi. Kalau ini masalah hakikat. Hakikatnya ada dua, tapi pribadinya tetap ada tiga. Di mana ada sang Bapa. Tadi itu tiga pribadi di satu tempat. Tiga pribadi, namun di dalam Kristus itu ada dua kodrat. Ya, tapi kalau kemanusiaan Yesus kan itu tidak masuk dalam Tritunggal, itu terpisah, itu bukan Tritunggal. Pertanyaanmu? Nah, permasalahannya itu begini. Memang di dalam keyahudian kodrat itu selalu dianggap satu. Sehingga orang-orang yang berbau mesianik, berbau Judaism, dan berbau Yahudi yang baru ini ya, mereka akan cenderung mengarah teologi itu kepada Yahid atau satu atau monofisit. Mereka tidak mungkin akan menganggap Yesus itu dua kodrat. Termasuk apalagi Yahudi ya. Yahudi menganggap bahwa ada dua kodrat keilahian. Tidak. Nah,
di dalam gereja Abisinia itu atau gereja Tewahedo itu yang ada sampai sekarang itu, itulah gereja yang mengakui Yesus itu memiliki hanya satu kodrat. Makanya mereka disebut sebagai Tuduhan monoteistik. bahwasanya dua natur tadi dari filsafat, benar atau salah? Dua natur tidak. Karena itu ada dalam Kolose 2 ayat 9. Coba dibaca. Oke, Kolose 2 ayat 9. Ya, kita kembali ke Daniel ya, berkaya apa sih? Lu nggak ada pertanyaan kan? Bukan. Pernyataan Aku aja, mau kan? nanya nih, mau nanya. Silakan. Nah, ini kepada teman-teman muslim. Kalian harus bisa menjelaskan apa itu tauhid dan perbedaannya dengan tewahedo. Karena ini istilah yang sama ya. Oke. Dulu Udah, Muhammad kami itu tangkap, sebentar dong, mesti Hmm. dijelasin. Dulu hijrah pertama itu bukan hanya sebelum ke Madinah, itu ke kota namanya Harar. Dan Harar ini tidak pernah dilakukan jihad karena orang-orang dari kerajaan Harar ini selalu menerima, saya paham. membela muslim. Iya. Ya. Oke, kita ke Bro Daniel. Sebelum ke Pak Pengembara karena waktunya sedikit ini. Silakan Bro Daniel. Ya, kalau mengacu pada statement Bro Pengembara Akal, artinya dia hanya mengkritik sesuatu yang tanpa dasar gitu. Jadi kalau kita mau mengkritik konsep Alkitabiah, ya, maka kita harus paham Alkitab itu dulu. Jangan kita bawa sudut pandang dari luar untuk mengkritik sesuatu yang bukan domainnya gitu. Tapi apakah ini berapa biar universal accepted gitu? Apa gimana? Iya, kalau kita berbicara ketuhanan itu pun kan ada banyak konsep ya secara ontologi. Nah, kalau kita sudah akui bahwa Tuhan itu masuk pada, kita setuju sama-sama monoteis ya, bukan dualisme, bukan pluralisme, bukan nihilisme. Nah, dia sekarang berpedoman pada nihilisme. Nah, dia nggak punya sudut pandang monoteis. Bagaimana dia bisa memahami penjelasan kita gitu? Itu kesalahan gitu. Jadi kalau saya mau mengkritik tentang nihilisme, saya harus mempelajari tentang nihilisme. Bukan saya mengkritik dari sudut pandang yang berbeda. Nah, maka tadi saya bawa pengantar di awal. Izin pamit dulu ya. Latar Ya, nanti lanjutkan Bro Daniel. Nanti kami jawab. Silakan. Ya, ada hal-hal yang latar belakangi mengapa Pak Daniel, itu gini, disebut. maksudnya gini Pak Pengembara ini, nanti Pak Pengembara habis ini bolehlah bernarasi panjang. Pak Daniel kan nggak setuju dengan binatur, Pak Pengembara juga nggak setuju dengan binatur gitu. Maksud saya di sini kalau memang nggak setuju. Bukan nggak setuju bro, jadi, itu kan istilah yang disampaikan bapak-bapak gereja, ya kan? Jadi duinatur itu kalau dipakai cara pandang dari Ibrani, maka duinatur itu ya itu padanannya dengan konsep bentuk feminisme dari Elohim itu, yaitu sekinahnya. Kalau tuduhan larinya ke filsafat tadi, panteisme, deisme, teisme. Itu salah semua kan bro? Karena semua yang disebutkan, Dewi Kuan Yin punya sekina, tahu nggak sekina itu apa? Tadi kan sudah bilang tempat Tuhan berdiam. Sekina itu bukan kayak ini rumah ibadah nih, ini dia berdiam selamanya, enggak begitu. Kalau orang-orang Yahudi bilang sekina itu kan kemuliaan. Bagaimana? Ya, kemuliaan Tuhan yang berdiam kan, bro. Boleh. Bukan kemuliaan. Coba saya tanya dulu. Oke ya, sekarang kita larikan ke Pak Pengembara ini. Coba saya tanya singkat aja. Bro Daniel udah selesai ya. Oh, mau TikTok, silakan. Saya tanya aja. Ini kan soal istilah nanti, apa perbedaan imajinasi dan khayalan. Itu kan soal istilah itu. Tapi kan itu bab anak kecil yang kayak gitu. Tapi oke, kita bedah ya duinatur ya. Pertanyaan saya sederhana supaya kita bisa menyelami sebenarnya
Apa sih arti natur itu? Saya mau tanya sama Pak Daniel, apa perbedaan situasi dan kondisi? Coba Pak, menurut Bapak apa bedanya? Silakan Pak Daniel. Antar situasi dan kondisi, apa bedanya? Ya, kalau kondisi itu kan adalah suatu keadaan. Situasi? Kalau situasi ya itu merujuk pada keadaan juga kalau menurut saya. Itulah Jadi, akhirnya. Iya, Padahal salah jadi besar kalau loh. Udah selesai belum Pak Daniel? Udah. iya, silakan. Oke, silakan ditanggapi Pak Pengembara. Oke. Situasi itu sifatnya eksternal. Garis besarnya, tubuhnya itu eksternal. Kalau kondisi tubuhnya itu internal, eksternal dan internal. Pertanyaannya adalah natur yang dimaksud itu natur eksternal atau natur internal? Oke, kita kembalikan kepada Daniel. Situasi di luar, kondisi di dalam gitu ya. Benar, benar. Silakan Pak Ini Daniel. mengacu pada ketuhanan kan? Ya, di yang natur itu. Betul. Silakan. Iya. Jadi kalau Bro bertanya tentang apakah natur yang dimaksud adalah di dalam diri, ya, di dalam internal, yaitu merujuk pada ketuhanan Yesus gitu. Dalam rupa manusia, yaitu internal. Internal Pak Pengembara. Jawabannya internal. Di naturnya Iya, internal. karena dia kan menggunakan jasmania. Gugur ya, telah gugur beta untuk telah gugur Pak Daniel untuk menjembatani dua natur ya, memakai jasmani itu fatal, Enggak, tahan dulu, jangan di framing dulu. Mohon Jelas tahan Pak Daniel. Nah, kan nanti iya, jadi itu kan emosi. konsep Pak berpikir Pengembara, gereja. kalau mau memutuskan itu gugur, tolong diberikan alasannya, silakan. Iya. Tahan Pak Daniel, tahan. Kita mau dengar dulu. Baik. Bagaimana cara menyatukan dari dalam dan di luar? Cara menyatukan di luar dan di dalam itu menjadi satu kesatuan gimana caranya? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Silakan Pak Daniel. Nggak. Saya yakin jawabannya pasti nggak bisa. Nggak bisa gimana? Ini kan pasti akan kita mengacu pada sifat. Kalau Bro bilang contohkan salah satu contoh dia berada di luar sekaligus di Pak dalam. Pengembara, ini bukan masalah sifat loh. Dia ini kan masalahnya kan di natur itu alamiah gitu, pribadi gitu. Betul. Maka saya bilang coba dia berada di dalam dan di luar sekaligus. Coba kasih salah satu contohnya di mana sesuatu itu berada di luar sekaligus di dalam juga. Gampang saja. Saudara tiup balon ya, di dalamnya ada udara, tetapi di luar balon itu pun ada udara. Beda tempatnya. Iya, ada di luar, ada di dalam. Udara, jelas berbeda. Oke, silakan Pak Pengembara kasih alasannya kenapa itu gugur. Monggo. Iya, itu kan dia mau merujuk kepada satu jamak kan. Satu jamak itu udah bahasa itu. Loh, memang Tuhan itu tahan Pak Daniel, tahan, ini lagi ngasih alasan nih. Silakan. Itu satu jamak. Yang kita itu satu jamak. Jadi ini kan kita sepakat dui natur yang dimana dibagi itu natur ilahi dengan natur insani kan. Kita sepakat kan natur ilahi dan natur insani. Saya bilang kan begitu. Yang satu berada di luar, yang satu berada di dalam. Terus mau dipaksain dua natur itu menjadi ada di dalam sekaligus ada di luar juga. Inilah yang disebut dengan ignorance ya, sekali ini. Falasi yang paling fatal. Masalahnya ini Pak Daniel, bentar dulu. Masalahnya biar saya kasih paham, di hukum dimensi ini gagal gitu maksudnya. Nah, silakan. Gagal. Di hukum dimensi gagal karena begini, saya tanya tadi malam. Karena saya tanya tadi malam sama salah satu itu juga salah satu orang yang mengimani itu, saya tanya begini, melukai natur insaninya si Yesus Christ sama dengan melukai natur ilahinya enggak? Oh, Pak Jo ya. Ya. Jadi saudara jangan ngocet terus gitu. Saya jelaskan. Enggak tahan Pak Daniel. Oke, sekarang Pengembara kan udah ngasih alasannya. Jadi silakan Pak Daniel memberikan pernyataan. Jadi saya bilang saudara yang gagal berpikir. Kenapa demikian? Saya pakai contoh sederhana bahwa Tuhan itu sifatnya jamak. Jamak itu bukan berarti Tuhan ada banyak. Kenapa disebut sifatnya jamak? Karena dia itu maha. Maha itu artinya tidak dapat dibatasi.
Sama seperti udara tadi yang saudara tidak dapat dibatasi, hanya ada di dalam balon aja. Itu logikanya harus ke situ. Nah, bagaimana Tuhan itu kan tadi saudara sendiri sudah akui. Manusia itu tidak dapat menjangkau Tuhan. Apakah Tuhan tidak dapat menjangkau manusia? Oke, tahan. Mampu. Mampu ya. Tunggu Ada dulu, lagi nggak? tunggu dulu. Lanjut. Karena Tuhan itu mampu, ya. Anda sekalipun bilang, oh Tuhan itu tidak dapat masuk ke alam ciptaannya. Lalu kenapa kuasanya itu mampu menyentuh manusia? Mujizat segala macam. Itu kan kuasa Tuhan. Harusnya kalau saudara mau mendikotomikan itu, harusnya nggak usah tuh pakai mujizat. Ya, mujizat itu bukan karena kuasa Tuhan. Kalau saudara mau membatasi Tuhan dengan ciptaan, harusnya kuasanya pun tidak boleh menyentuh yang ciptaan ini. Itu. Nah, makanya karena kuasa Tuhan itu yang besar, dia dapat menghadirkan kemuliaan kehadirannya dan banyak-banyak. Nanti netizen nggak ini loh, nggak terurai ini bahasanya. Oke, tahan. Singkat ya. Jangan ikut, tahan dulu. Biar mereka berdua. Bang Joel ini apa sih? Singkat dari saya, bahwa benarlah bahwa Tuhan itu bisa segalanya. Tuhan itu tidak terbatas. Tapi jangan lupakan satu hal. Tuhan itu punya syarat, bos. Syarat untuk menjadi Tuhan itu ada. Walaupun terlepas dia Maha Kuasa. Karena kalau Tuhan tidak punya syarat, saya bisa mengaku jadi Tuhan. Saya sekarang Tuhan nih, kalau nggak pakai syarat. Tapi ada syaratnya, masalahnya. Syarat itu harus dipenuhi. Namanya natur-natur ilahi. Natur insani juga ada syaratnya. Nggak bisa syarat Tuhan disatukan dengan syarat yang bukan Tuhan. Digabungin sama syaratnya. Ya beda lah syaratnya. Masa mau disamain syaratnya? Tuhan itu harus punya syarat loh. Kalau Tuhan nggak punya syarat, semua orang bisa ngaku Tuhan, masalahnya. Enggak, tadi kan, bentar tahan Pak Daniel. Kuasa kan sifat. Kalau tadi berbicara natur diri. Nah, kalau Tuhan terkena hukum dimensi tadi, Pak Daniel, bagi Pak Pengembara akal itu sudah gugur gitu loh. Ya, ya misalnya begini ya, bisakah Tuhan mati? Bisakah Tuhan mengecil? Bisakah Tuhan itu jadi batu kerikil? Bisakah Tuhan jadi daun? Kan kayak gitu. Jawabannya tentu bisa. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah dilakukan oleh Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau dilakukan itu akan menggugurkan syarat ketuhanannya. Paham nggak? Akan menggugurkan syarat ketuhanannya. Jadi syarat Tuhan itu harus ada, nggak bisa nggak pakai syarat. Itu saya bilang Tuhan yang masuk ke dimensi manusia itu udah menggugurkan syarat ketuhanannya. Selesai. Oke, stop. Yang membuat Pak Daniel biar dipahami dulu gitu ya. Ya, saya Bapak berkata dikotomi antara sifat dan biarkan dijawab dulu Tristan, kita jadi putus konsentrasinya dengerin. Biarkan langsung dijawab aja kalau udah paham. Iya, saya udah paham. Jadi kalau Bro, siapa pengembara akal yang membuat standar Tuhan ini harus begini? Ya, Tuhan itu standarnya dia sendiri yang tentukan, nggak bisa. Jadi kalau dalam kekristenan Tuhannya itu mau begini, Bro nggak bisa bilang, oh ini syaratnya harus begini. Itu kan syarat yang Bro ajukan. Tuhan nggak perlu syarat, Bro gitu. Kenapa dia nggak perlu itu? Karena ada tujuan, ada sesuatu yang akan dia lakukan, yang Bro tidak paham itu. Yang manusia tidak dapat selami itu gitu. Jadi jangan kita yang jadi Tuhan ya membuat suatu syarat-syarat untuk Tuhan supaya Tuhan harus ikuti konsep cara berpikir kita. Saya pikir itu cuma ekspresi pemikiran manusia yang nggak kenal Tuhan. Jadi kalau orang yang kenal Tuhan harusnya dia tunduk pada apa yang Tuhan katakan, bukan dia menundukkan Tuhan pada konsep berpikirnya. Itu. Baik. Syarat yang saya maksud itu bukan syarat yang harus dipenuhi Tuhan untuk Tuhan itu sendiri, tetapi syarat kita untuk mengenali apakah itu Tuhan atau bukan. Maka harus ada syaratnya. Kita yang bukan Tuhan harus mengetahui syarat-syarat itu dipenuhi atau enggak, baru kita tahu bahwa itu Tuhan atau enggak. Kalau kita nggak pakai syarat, Tuhan itu memang benar nggak perlu syarat, tapi kita perlu mengetahui syarat-syarat ketuhanan itu. Salah satu syarat ketuhanan itu ya misalnya Tuhan itu pencipta, syaratnya harus dipenuhi. Misalnya ada orang yang ngaku Tuhan, kamu Tuhan atau enggak? Wah saya Tuhan. Kalau gitu penuhi syaratnya biar saya percaya. Apa itu? Ciptakan sesuatu. Maksudnya itu contoh ya, artinya terlalu konyol kalau syarat itu dituntut langsung ke Tuhannya. Tapi ini dituntut untuk kita sendiri mengidentifikasi apakah itu Tuhan atau bukan. Syarat itu harus ada, wajib. Bapak kenapa mengakui Yesus sebagai Tuhan? Bukan karena sekedar percaya, pasti karena ada syaratnya misalnya. Syaratnya apa? Sudah diceritain lah, sudah ada dalam kitab lah, sudah apa, itu kan syarat itu.
Emang bisa ujung-ujung nggak pakai syarat? Ya orang yang nyembah batu kerikil juga bisa bilang kayak gitu. Saya percaya bahwa Tuhan saya itu batu kerikil, kata dia. Loh, mana syaratnya? Nggak perlu pakai syarat, karena Tuhan nggak butuh syarat, kata dia. Yang penting saya nyembah batu kerikil. Ayo semua kalian sembah batu kerikil, karena nggak ada syaratnya. Ya itu akhirnya kan. Jadi salah, akhirnya menyembah Tuhan yang salah. Gitu. Maka saya bilang, Tuhan itu harus ada syarat. Selesai. Terima kasih. Ya, kalau mau jelaskan syaratnya, wow, sangat banyak sepanjang saudara baca kitab suci. Yang saudara sampaikan soal Tuhan itu harus mencipta, ya itu syarat-syarat umum yang kita bisa dapati di agama-agama manapun, ya. Tuhan itu mencipta, ya. Tetapi apakah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang dikenal oleh, yang diakui juga oleh agama-agama lain? Apakah pernah menolong umatnya itu yang mereka sembah itu, ya kan? Jadi ini timbal balik. Jadi kita jangan hanya membuat satu konsep, tetapi kita juga harus mengerti di Alkitab itu Tuhan nggak hanya menciptakan, Dia pun memelihara ciptaan. Dan ketika kita baca di kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia, itu manusia dan Tuhan itu masih bersama-sama loh. Nah, bagaimana saudara bisa menggagalkan, ya, apa yang disaksikan oleh kitab suci, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, di situ manusia, ya, hidup Tuhan itu, manusia hidup bersekutu dengan Tuhan. Dan kalau kita mau mengutip kitab-kitab, ya, atau tiga agama ini, ya, kalau Yahudi dan Kristen itu kitabnya udah pasti sama. Nah, kalau kita mengutip pada Quran pun demikian, sekalipun manusia itu di sorga, tetapi dia sama-sama dengan Tuhan di sana, gitu. Jadi tidak ada, ya, saya lihat itu Tuhan itu menciptakan manusia lalu dia biarkan itu ciptaan itu lepas. Jadi begini Pak, ya, Bapa, antara Bapa dan Allah Subhanahu Wa Taala, oke? Bapa itu memenuhi syarat ketuhanan, oke? Allah itu memenuhi syarat ketuhanan. Yesus enggak, Pak. Yesus enggak. Dia enggak memenuhi syarat ketuhanan. Ya, itu kan menurut Bro. Ya kan? Ya, jelas itu fakta, iya, itu fakta. Kalau saya bilang sesuai, ya, memenuhi syarat. Kenapa saya bilang Yesus menciptakan, ya. Apa? Kalau sekalipun saya tidak percaya Quran, tetapi di Quran sendiri mengatakan Yesus menciptakan burung. Entah nanti dibilang itu karena Allah mengizinkan, itu soal lain. Tetapi ada satu narasi di dalam kitab suci bahwa dikatakan Bapa bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja. Anak melakukan apa yang Bapa kerjakan. Kenapa? Itu adalah bahasa-bahasa seperti itu. Itu kita harus memahami maknanya, bahwa siapa sih yang dapat melakukan pekerjaan Tuhan selain Tuhan itu sendiri? Artinya ketika Tuhan itu dia datang dalam rupa manusia, ketika dia ngaku Tuhan, pasti akan digebuk, pasti akan dihina, pasti akan tidak ada orang yang percaya, gitu. Nah, makanya dia bilang, jangan lihat rupa tampang, tetapi lihat pekerjaannya. Karena pekerjaan itu menunjukkan sifat, kriteria daripada Tuhan. Jadi jangan hanya melihat klaim, tetapi lihat pekerjaannya. Yeah. Pekerjaannya itu yang membuktikan dia itu Tuhan atau tidak. Ini nanti yang bahaya. Nanti kita bikin, ya, bahwa profesi itu bukan cuma dokter, bukan cuma dosen, bukan cuma guru, ya, tapi ada profesi sebagai Tuhan, ya. Ini yang akhirnya bahaya nih kalau berkiblat pada pekerjaan, profesi, ya. Sebagai Tuhan apa? Profesi menciptakan. Iya, kan dari pekerjaan kan? Iya, dari pekerjaan kan profesinya, ya, Tuhan. Gitu. Karena begini, contoh, ya, saya kasih contoh analogi yang sederhana. Iya. Seorang raja ketika dia duduk di tahta kerajaan dengan pakaian kemuliaannya sebagai sang raja, itu orang hormat, lihat rakyat biasa lihat langsung hormat. Tetapi ketika dia turun ke rakyat jelata, dia dikawal dengan para tentaranya, penjaganya, atau kalau kita kaitkan dengan Tuhan, dia didampingi para malaikatnya, gitu. Nah, manusia tidak ada yang bisa dekat dengan dia. Karena Tuhan itu kudus. Jadi siapa? Bentar. Ini saya kan mau ini Pak, ya. Ini kan nanti ya silakan udah, Bapak kan TikTok sama yang lain nih. Kan? Maksud saya begini, ini penutupan.
Jadi ini penutupan Pak. Nanti kan pasti yang lain, yang Muslim yang lain akan mewakili lah begitu ya keterangan-keterangan saya sebelumnya. Maksud saya begini Pak. Jadi kembali lagi kedua natur tadi, natur ilahi dan natur insani. Sorry ya Pak ya, kalau dari pekerjaan, orang yang pernah membelah laut, orang yang pernah membelah bulan, orang yang pernah mengubah air menjadi anggur, orang yang pernah memindahkan batu besar dalam waktu sepersekian detik, itu kan pekerjaan ya. Tapi sepakat profesinya dia memenuhi syarat sebagai nabi. Tetapi kalau mau memenuhi profesi sebagai Tuhan, itu syaratnya ada. Syarat yang paling umum dan khusus ya. Syarat yang paling harus mutlak dipenuhi adalah menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Bukan ngembangin teknologi ya, tapi menciptakan ketiadaan menjadi ada. Pernah tidak dilakukan itu? Tidak pernah. Maka gugurlah syarat-syarat ketuhanan, tetapi dia penuhi syarat sebagai kenabian. Terima kasih. Iya, saya juga menjawab. Saya pernah jawab bahwa kalau saudara Bro Daniel. Semangat siang, apa kabar semua? Diam. Jadi ada pertanyaan dari Kayapas ya. Apa makna tauhid? Ada yang mau menjawab kawan-kawan Muslim? Mungkin Joel bisa menjawab nih. Aku jawab boleh? Diam. Pak Dr. Husaimah, silakan. Terima kasih. Jadi tauhid itu ya satu-satunya. Ya, tadi ada gereja Tewahid di Afrika. Kalau tauhid itu ya satu-satunya, tidak ada duanya. Jadi kata Kayapas tadi informasinya dia mengatakan 3 pribadi dalam satu Yesus. Enggak. Satu-satunya yang tidak terbagi dari beberapa elemen. Enggak. Tauhid itu adalah satu-satunya yang tidak terdiri dari beberapa elemen. Ya sudah, itu tauhid. Ya. Beda ya tewahidnya antara tewahidnya yang di Kristen. Ya, Bro. Bro gini, saya tanggapin dulu tadi ada telepon masuk. Oke. Silakan. Iya, jadi kalau dia bilang Yesus gak punya kriteria itu salah besar gitu. Karena dia hanya mengikuti konsep-konsep umum ya yang agama manapun juga akui gitu. Ya kan? Lalu saya jabarkan gitu. Yesus itu punya misi ya. Jadi dia bukan datang ke dunia untuk ngikutin si pengembara akal ini maunya gimana, nggak begitu. Ya, Tuhan melakukan apa yang sudah dia rancangkan gitu. Nah, kalau saudara baca kitab Matius ya, kalau nggak salah, di situ dikatakan malaikat bilang gini, berilah nama anak itu Yesus, sebab dialah. Matius 1:18. Dialah, telepon masuk ya. Sebablah dialah orang yang memenuhi syarat kenabian. Kan itu maksudnya. Jadi Pak, dia tidak memenuhi syarat ketuhanan. Kelar, tolong penuhi syarat ketuhanan itu dulu, baru kita diskusi. Makanya saya mau jelaskan, saudara kan nggak punya. Makanya jangan dimatiin mic-nya Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Sorry, ini ada telepon masuk terus. Iya. Lanjut. Ada telepon masuk, makanya. Ya. Dimaklumi. Silakan. Ya, ini mungkin karena sibuk juga jadi mengacu pada perjanjian lama itu yang ngomong itu Tuhan gitu ya. Anoki Adonai vienmi baladai Mosia. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain-lainnya daripadaku. Gitu. Jadi tidak ada juru selamat selain-lainnya daripada Tuhan itu sendiri. Nah, ketika dikatakan di perjanjian baru, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Siapa sih yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa? Upah dosa itu maut. Nggak ada manusia yang bisa menolong manusia dari maut gitu. Nah, itu harus memiliki konsep berpikir alkitabiah dulu. Nggak bisa langsung tabrakin, oh Tuhan harus begini, begono. Kita harus paham apa
rencana Yesus Kristus di situ Lemah datang ke banget dunia Pak, kalau Tuhan cuma bukan. nyelamatin dari maut itu Tuhan yang lemah banget itu. Oh iya, Itu karena Anda kan itu lemah udah banget. berdosa akan binasa, maka dia berbaik hati mengasihi Saya Anda. bisa datang ke nyelamatin orang dunia. dari dosa maut itu bisa. Banyak Dari itu superhero yang Mungkin nyelamatin anak mungkin bayi gini dari dulu Pak tabrakan kereta. Pengembara. Pak Daniel Pilot di nyelamatin maut neraka penumpang. itu Anda di pelajaran Pak Daniel itu syarat jadi Tuhan itu ada nggak? Itu dulu. bukan syarat jadi Tuhan. Kalau dibilang, oh ini syarat jadi Tuhan begini. Nggak ada yang bisa menjadi Tuhan. Kok syaratnya begitu? Enggak asal. Memangnya siapa yang bisa menciptakan Silakan Pak selain Pengembara Tuhan? tanggapi. Nggak ada kan yang bisa menciptakan selain Tuhan. Nah kalau begitu kalau Yesus bisa menciptakan, bukan karena dia telah memenuhi syarat, tetapi karena dia memang Tuhan. Bukan dia manusia yang jadi Tuhan, tetapi Tuhan yang jadi manusia. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 itu, firman menjadi manusia, bukan manusia menjadi firman. Itu Tuhan bagi orang-orang yang nggak peduli dengan syarat ketuhanan. Saudara kalau membaca Alkitab dengan logika linear begitu ya memang agak sulit. Berarti dia Tuhan yang Harus tidak memahami menciptakan. logika paradoks juga gitu. Ada hal-hal yang paradoks yang nggak bisa saudara tabrakan dengan cara berpikir linear yang 1 tambah 1 2. Kesimpulannya syarat mutlak tidak bisa dipenuhi oleh Yesus Kristus. Itu aja Pak, udah selesai. Kan gitu. Syarat mutlak. Iya. Iya dong, kita harus punya syarat. Kalau kita nggak pakai syarat Pak, kita nyembah batu juga nggak apa-apa gitu loh. Nyembah kursi, nyembah cicak nggak apa-apa. Karena kita nggak perlu syarat. Iya. Dia dulu menciptakan langit dan bumi. Di sini kan dikatakan. Nggak ada, itu Bapak yang nyiptain. Nggak ada. Itu kan dikatakan. Nggak, itu Bapak yang nyiptain, bukan Yesus. Yohanes 1 ayat 3 itu gimana? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Itu Bapak bukan Yesus. Ya kok memang Yesus itu Bapak. Gimana sih? Kalau Bapak memenuhi syarat, Pak. Kalau Bapak memenuhi syarat, Bapak itu memenuhi syarat, Pak. Dia layak disebut sebagai Tuhan. Makanya saya bilang, Bapak itu yang datang ke dalam dunia. Sang Firman itu adalah julukan bagi Bapak itu, bagi Allah itu. Kenapa berarti dia bapaknya bego? Berarti bapaknya bego. Selesai, Pak. Sorry, Pak. Karena gini. Anda yang bego, karena Anda nggak paham Alkitab. Masa dia mau melemahkan syarat dia sendiri? Masa dia lemahin syarat dia sendiri? Tolong jangan ini ya, Eminem ya. Bukan, maksud saya gini loh, dia lemahkan syaratnya sendiri. Iman ini perhalus ya, dari bego menjadi Anda mau percaya batu pun saya nggak menyerang. Karena Anda goblok, sekalipun Anda menyembah batu, saya nggak akan bilang Anda goblok. Gitu. Tetapi ketika Anda bilang Bapak goblok, dari mana Anda menunjukkan kegoblokannya? Pak, dia punya tujuan. Anda harus mengkritik Tahan, Pak Daniel. Tujuan yang benar. Itu Pak, gini Pak, tujuan saya di sini. Tujuan saya di sini itu Pak, misalnya begini, tujuan saya hidup itu Pak ya. Kenapa saya mengkritik orang? Kenapa saya mengkritik orang yang menyembah batu kerikil, menyembah cicak, menyembah dinding? Saya bukan menyalahkan keyakinannya, tapi saya menghentikan orang-orang yang bisa terkontaminasi dengan keyakinan semacam itu. Saya nggak mau cucu keturunan saya di bawah dan penduduk bumi ini terkecoh dengan kebodohan semacam itu loh Pak. Itu tugas saya sebagai manusia, menjaga spesies saya yang saya jaga gitu. Kenapa Anda nggak buat kitab suci gitu? Nggak perlu, ngapain saya repot buat itu? Iya. Makanya ketika Anda paham bahwa akal Anda itu ya cuma sebesar tempurung ya, maka Anda nggak bisa lebih pintar Pak dari Yesus Kristus. Tuhan. Kalau Anda baca kitab Amsal, Anda akan paham tuh hikmat Tuhan itu nggak sedangkal hikmatmu. Gitu. Jadi jangan menyombongkan diri lah. Itu aja. Bukan, ini bukan kalimat kesombongan, Pak. Ini tugas etis saya sebagai manusia. Artinya gini, Pak, saya mengkritik itu bukan untuk memaksa Bapak meyakini itu yang benar, itu yang salah. Enggak. Bahkan kalau ada penyembah batu, Pak, saya nggak nyalahin, tapi saya akan menghentikan. Tugas saya menghentikan supaya spesies manusia ini terjaga akalnya gitu loh, Pak. Maksud saya itu. Jadi saya bakal bertanya sama penyembah batu itu, "Oi, penyembah batu, kenapa kamu sembah batu itu?" Ya karena saya percaya. Oh, nggak apa-apa kalau dipercaya sendiri, tapi jangan dikenalin sama orang ya, gitu loh Pak. Bro. Kalau saya simpulkan dikit boleh ya, Pak Daniel Pengembara. Siap, saya lanjut ya. Siap. Ya. Di Lukas 1 siap. Terima kasih Pak ini, Pak Daniel dan yang lainnya. Terima kasih, nanti kita lanjut lagi. Mungkin tadi dari awal Pak Pengembara akal ini membawa narasi bahwasanya
Tiada Ya. mustahil bagi Tuhan, tapi Tuhan Pak Daniel ini sepertinya tidak konsisten. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Yang Gimana jelas Pak ini Daniel? dialog ini segmented ya. Ini artinya hanya untuk meramaikan suasana supaya kita ada sharing dialog juga. aja. Sharing Dari juga. hati saya pribadi, secara mendalam itu tidak ada niatan yang kotor-kotor, yang buruk-buruk, enggak ya. Ini segmented, sifatnya segmentasi aja. Oke, terima kasih Oke, semuanya. silakan. Terima kasih Pak Pengembara Akal ya, luar biasa ya. Pak Daniel, tadi kan tuduhan awal itu kan masalah konsisten, inkonsisten. Apakah Tuhan Pak Daniel ini tidak konsisten gitu? Walaupun dia itu disebut tidak bisa dijangkau, jadi mustahil bagi dia gitu. Silakan. Konsisten, karena kan dari sejak kitab Kejadian itu kan sudah dijelaskan Tuhan itu sama-sama dengan manusia. Apa salahnya ketika dia datang ke dunia sama-sama juga dengan manusia? Ya kan? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di perjanjian lama juga dia diam di antara Adam dan Hawa. Mana yang nggak konsisten gitu loh. Yang menjadi tidak konsisten itu adalah manusia. Kenapa manusia tidak konsisten? Ketika manusia melanggar firman-Nya. Itu kan, makanya mereka itu yang menjadi jauh dari Tuhan. Yang membuat kalau Tuhan itu kita sudah tahu, Pak. Iya, Tuhan. begini. Yang membuat Tuhan itu menjadi transenden, bukan Tuhan yang membuat itu. Manusialah yang menjauhkan diri dari Tuhan. Dia kan yang memilih jalannya, mau memakan buah itu. Ya kan? Jadi nggak bisa dibilang Tuhannya nggak konsisten gitu dong. Manusia nggak konsisten, Tuhan itu nggak pernah nggak konsisten. Untuk menanggapi tuduhan tadi, silakan Muslim. Mungkin ada yang mau menanggapi konsistenan. Apanya tidak konsisten? Tuhannya kawan-kawan Kristen ini ada konsisten tidak? Tidak konsisten dong. Bisa diberi contohnya Pak Usaima? Silakan. Iya. Kalau dulunya maha kuasa tiba-tiba maha lemah, ya tidak konsisten. Terima kasih Pak Usaima. Maha lemah itu apa sih Bang Tristan? Aku coba sama Dr. Usaima dulu deh. Yesus itu kan maha kuasa itu. Dia bisa menyembuhkan telinga yang telah dipotong, mata yang buta, itu maha kuasa. Waduh. Bentar, kita samakan persepsi dulu nih. Lemah ini maksudnya apa sih? Ini biar dulu Pak Dr. Usaima. Oh, silakan. Nanti masuk, ada waktunya. Silakan Pak Usaima. Jadi kriteria Tuhan tadi yang disampaikan oleh pengembara bukan kita yang buat, saudaraku. Itu adalah yang dibuat sendiri oleh Allah, Tuhan. Kenapa? Kalau tidak ada kriteria seperti dibilang tadi pengembara, maka kita bisa bebas saja menyembah apa, karena tidak ada kriteria. Kedua, betul yang Mbak Daniel bilang bahwa Allah Tuhan bisa jadi apa saja. Tapi saya kembali dulu ke manusia. Saya kembali ke manusia karena di dalam pemahaman kami ada namanya sifat wajib dan ada sifat mustahil. Saudara Daniel atau saya pribadilah, apakah saya mampu makan teh anjing? Tentu saya mampu, tetapi tidak mau. Karena kodrat saya sebagai manusia tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Itulah nama yang dimaksud dari sang pengembara, bahwa Tuhan itu memberikan kriteria dan kriteria itu tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar karena memang tidak mungkin, karena ada sifat mustahil. Ada sifat mustahil bagi Tuhan. Mustahil menjadi cecak, mustahil menjadi monyet, mustahil menjadi lemah. Kenapa? Bang Daniel tadi bilang, apakah Tuhan memelihara makhluknya? Apa Bang Daniel tidak sadar bahwa matahari ini masih tetap bersinar? Apa gunanya matahari? Untuk menumbuhkan pohon-pohon, untuk memberikan kehangatan kepada manusia. Apa tidak sadar masih ada oksigen di sekitar kita yang kita isap? Apakah itu bentuk pemeliharaan Tuhan? Jadi nikmat Allah yang mana kau dustakan sebenarnya ini? Paham enggak dengan apa yang ada di sekeliling Anda? Itu milik siapa? Kalau Anda mengatakan apa Tuhan memelihara hambanya, sadar enggak? Oke Pak Dokter, tahan dulu.
Mungkin ada satu pressure ya, Pak Daniel. Bisa dijelaskan. Nanti Ginca juga boleh jelaskan. Nah, Ya, silakan Pak Daniel. mungkin mau duluan, Yang silakan. dipertanyakan Pak Usaima ini adalah di mana akal pikiran gitu diletakkan saat ini terjadi. Silakan Pak Daniel. Di mana akal pikiran diletakkan saat apa tadi? Ya, ketika Maha Kuasa menjadi tidak kuasa gitu. Siapa bilang? Ketika yang Maha Kuasa itu datang dalam rupa manusia, kemahakuasannya nggak hilang. Ya mungkin Dr. Usaima mungkin mengkiaskannya Dapat ketika dibuktikan dikuasai dari Romawi gitu. yang Kan dia Yesus lakukan. dikuasai Romawi. Nah, itu gimana itu ceritanya? Itu maksudnya tadi. Nah, Silakan, Pak itu semua kan ada dalam rancangannya. Ketika dia bilang dia katakan bahwa anak manusia akan diserahkan, apakah itu dia bilang nanti dia melawan? Kan tidak. Dia bilang akan diserahkan dan akan disalibkan dan mati dan bangkit hari ketiga. Itu kan terjadi semua. Satu Ketika dia aja bangkit, yang itu tidak bukti. bisa, Bu Dani. Tahan Pak Dokter biar dia Ini bernaras. dokter itu kan mengkritik saya dari sudut pandang Quran. Silakan Pak Daniel, silakan Pak Daniel. Gitu. Anda kalau mau mengkritik saya sama seperti saya mengkritik Anda memakai sudut pandang Quran. Kalau saudara mengkritik saya, saudara mengkritik saya dari sudut pandang Alkitab. Lanjut Pak Daniel, silakan. Iya, jadi saya kan udah jelaskan, membangkitkan orang mati, memberikan makan 5.000 orang dengan 5 ekor ikan, ya 2 roti dan 5 ekor ikan. Itu kan bahkan lebih ya, bahkan sisa 2 bakul kalau nggak salah. Lanjut. Iya, 12 bakul. 12. Itu bentuk kemakuasaan. Kalau dibilang, oh Yesus lapar. Nah itu yang tadi masuk ke dalam, kalau menuju kepada penjelasan Bapak-Bapak gereja, tapi karena saya nggak mengikuti penjelasan itu, saya baca aja apa yang di Alkitab. Di Alkitab itu kan dibilang, ya kan, yang mengambil rupa manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan diri. Itu penjelasan kalau dia ya? Iya, kalau dia bisa mempertahankan kemuliaannya, dia nggak akan makan, dia juga nggak mati. Tapi kenapa di situ di Filipi 2 itu dia mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti kita? Artinya memang karena kehendaknya. Oke, tahan. Pak Dr. Usaima, boleh nih tanggapin dong. Sebegitulah pemahaman dia. Dalam Bible sendiri, setelah berpuasa 40 hari, maka laparlah dia. Apakah itu sifat ketuhanan? No. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakim adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lukas 10:16, Markus 9:97, Matius 10:40, Matius 23 ayat 9-10, semua mengarah kepada Bapa, semua mengarah kepada Bapa. Yesus selalu mengaku sebagai utusan. Jadi bagaimana sih pemahamannya sampai sejajarkan antara yang mengutus dengan yang diutus? Saya pakai ayat Bible, saya tidak pakai ayat Quran. Ini masuk ke inkonsisten tadi, Pak Dokter ya? Iya. Oh, iya. Itu kan Maha Kuasa. Ya. Pada saat selesai berpuasa 40 hari, maka laparlah dia. Ya. Apakah itu Maha Kuasa? Kan tidak. Masalah mujizat tadi, Pak? Mujizat itu, kalau mujizat dijadikan dasar untuk mempertuhankan, apakah Musa membelah laut juga jadi Tuhan? Oh iya. Kan tidak. Jadi seperti itu. Oke. Artinya ada standar ganda kalau mujizat dijadikan dasar. Maksud saya mungkin begini ya, mungkin perlu digarisbawahi bahwa mujizat itu kalau bagi kami itu tidak berlaku pada Tuhannya. Itu berlakunya pada Rasul atau Nabi.
Jadi mujizat ini hanya ada pada nabi dan rasul, tapi bukan pada Tuhan. Mungkin itu ya. Itu aja, silakan. Oke. Jadi begini ya, kalau kita baca Alkitab itu, Musa ketika membelah lautan itu Tuhan yang suruh. Musa membelah lautan itu dengan tongkatnya kan. Itu kan Tuhan yang nyuruh tuh. Sebelum bukan Musa yang mau. Nah, ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, ya kan? Apakah Bapak di surga nyuruh? Tahan, Pak Dokter. Apakah Bapak di surga nyuruh? Buatlah mujizat, mintalah mereka 2 roti 5 ikan. Kan nggak begitu. Tapi mungkin kalau yang tulang Elisa bisa menghidupkan orang mati itu gimana? Gimana? Tulang Elisa dilempar bangkai, kemudian bangkai manusia itu hidup lagi gitu. Ya, coba tulang Elisa itu. Iya, orang yang tanpa perintah loh dari Tuhan. Iya kan, orang yang itu siapa yang tunggu, coba di ayat mana, Bro? Coba Bro buka. Izin Pak ya, ada Nabi Muhammad juga pernah melakukan satu mukjizat tanpa minta izin. Jadi dia langsung diizinkan. Itu ada dalam kisah pada saat Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada Jabir untuk memberi makan 1.000 orang dari segenggam gandum. Dan tapi itu nggak ada minta izin. Iya, artinya jadi bukan soal izin minta izinnya gitu. Ini bukan soal izin minta izin. Nabi Muhammad juga pernah tanpa minta izin memberi. Itu ada kisahnya. Sama enggak tapi. Tahan. 2 Raja-Raja 13:21. Dan Nabi Muhammad SAW pernah juga tidak diperintahkan langsung oleh Tuhan. Mungkin Raja-Raja berapa, Bro? 2 Raja-Raja 13:21. Supaya saya lihat latar belakangnya. Ya, saya tahu itu ada, tapi saya maaf saya ya, ini hanya menambahkan. Nanti setelah ini Pak Dokter. Silakan Pak. Apa tulang Elisa itu kan betul. ketika dilempar mayat bisa hidup gitu. Betul. Hanya bersentuhan dengan tulang Elisa langsung hidup. Ya. Coba kita perhatikan nanti jawaban Pak Daniel. Tunggu saja ya. Mungkin Ginca bisa menjawab. Ini saya pakai HP, saudaraku. Jadi pertanyaannya? Kalau mujizat itu membuktikan dia Tuhan, maka hampir semua nabi jadi Tuhan. Nabi Ibrahim dibakar tidak bukan malah panas, jadi dingin malah. Nabi Sulaiman bisa memindahkan istananya Ratu Balkis dalam hitungan sekejap mata, itu juga mujizat. Jadi semua para nabi diberikan suatu keistimewaan dari Sang Maha Pencipta. Jadi mujizat itu bukan tanda ketuhanan, tetapi adalah utusan Tuhan. Kalau utusan Tuhan kalau mengaku utusan Tuhan dan dia bisa telan bumi ini, saya percaya. Miau. Saya percaya. Tetapi dia bukan Tuhan. Ingat itu. Dia bukan Tuhan, tetapi utusan Tuhan. Itu yang saya pahami. Saya tanya Pak Usaima dengan Pak Usaima lah. Elisa udah mati, dia berbuat mujizat dari mana, Pak? Itu izin Tuhan. Makanya mujizat itu adalah izin Tuhan. Kan tadi Anda bilang mujizat itu bagian Nabi, bukan Tuhan. Iya, utusan. Nabi itu apa? Utusan. Sekarang saya tanya, Elisa itu udah mati, nggak bisa ngomong pun nggak. Memangnya itu dia buat mujizat? Ya, sudah mati aja masih mampu menghidupkan orang. Kenapa kalau kena tulang yang lain nggak hidup, kok kena tulang Elisa hidup? Itu juga perlu diperhatikan. Iya, makanya itu saya tanya, apakah itu Elisa yang buat mujizat? Itu orang sudah mati kok. Ya. Mujizat itu kan keistimewaan yang diberikan kepada Tuhan yang lakukan. Nah, Yesus kan Tuhan. Itu mujizat bahasa apa? Bahasa apa? Yang melakukan, kalau Tuhan yang melakukan, Pak Usaima, berarti pas kisah para Rasul 22 itu. Yang melakukan mujizat-mujizat,
yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Benar. Itu Bro Daniel, kalau mujizat mah, kalau lu bilang dia maha kuasanya di mujizat. Kan tadi kan saya udah bilang, Bro, ya sama bahwa kayak kan tulang tadi gitu. Sebelum saya masuk pada penjelasan panjang lebar kan saya udah bilang, ya kan? Gimana? Bahwa Sekina itu adalah bentuk feminim dari Adonai. Kenapa saya bilang itu bentuk feminim? Sekina itu adalah tempat kemuliaan Tuhan itu berdiam. Jadi tubuh kemanusiaan Yesus itu adalah tempat Adonai itu berdiam. Paham nggak sampai situ? Jadi itulah yang menjadi perantara manusia dengan Tuhan itu bisa berbicara. Kalau Tuhan berbicara dalam hakikatnya, orang nggak akan ada yang dengar. Makanya tubuh kemanusiaan itu menjadi perantara gitu. Supaya dia ngomong, Anda mengerti. Karena dia ngomong dalam rupa manusia. Rupa kemanusiaan itu adalah perantaraan. Paham nggak sampai situ? Paham. Tapi tulang tadi bisa disebut perantaraan nggak? Tulang? Ya itu kan media. Ya, tapi tulang itu kan nggak hidup. Yang hidup itu kan Tuhan yang buat mujizat, bukan Elisa-nya. Oke, Pak Husema, bisa ditanggapi silakan. Jadi walaupun Elisa itu badannya sudah tidak ada, rohnya kan masih tetap ada, saudaraku. Siapa bilang? Itu Elisa udah mati, itu bukan Elisa yang buat mujizat, Pak. Masa itu Elisa? Ya, ya mujizatnya itu dari Allah, dari Tuhan. Dari Tuhan. Siapa bilang Elisa yang ini? Ya tidak udah. manusia mampu tanpa izin Tuhan. Pret. Silakan, pengembara akal. Ginting jangan gitu lah, Ting, ya. Orang lagi ngobrol. Enggak, intinya bukan tadi ada password. Intinya tadi saya tetap menunggu jawaban syarat yang sudah dipenuhi Yesus itu yang mana, bahwa dia layak dianggap Tuhan. Kalau syaratnya sihir, mukjizat itu pesulap-pesulap di Indonesia aja udah cukup itu untuk jadi Tuhan kalau soal sulap-sulap. Tapi satu syarat mutlak itu mengadakan sesuatu dari ketiadaan, itu syarat mutlak untuk dapat gelar profesi sebagai Tuhan. Jangan main curi-curi profesi. Semua bisa ngaku Tuhan kalau tanpa syarat itu. Itu dari ketiadaan loh. Apa? Supaya sudah tahu. Mata orang buta dan roti yang bisa beri makan 5.000 orang itu dari ketiadaan. Dari ketiadaan, itu bukan ketiadaan itu. Dari mana saudara berpikir ya, secara Anda kan pengembara akal nih ya. Secara rasio, dari mana 2 roti 5 ekor ikan ya, atau kebalik saya lupa. Itu bisa memberi makan 5.000 orang, itu belum anak-anak dan perempuan. Itu sama aja kayak Nabi Muhammad SAW memberi makan 1.000 orang dari segenggam itu kan dari ketiadaan, Bro. Iya, itu sama aja berarti sama Nabi Muhammad SAW. Mata orang buta itu pun dari ketiadaan. Bro, kalau pergi ke orang tunanetra yang dari sejak lahir, Bro rabat tuh matanya, bola matanya. Enggak ada waktu walimahan itu, waktu walimahan Zainab juga makanan jadi banyak pernah loh Nabi. Coba untuk yang lain, kasih dulu analogi biar paham ini. Mengadakan sesuatu dari ketiadaan itu contohnya seperti apa? Coba kasih contoh dulu. Creatio ex nihilo itu. Loh, yang ada itu siapa ketika dia menciptakan? Sang ada itu kan Tuhan. Dia menciptakan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Ya itu Bapak, bukan Yesus, Pak. Jadi, nah, ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, dia mengambil dari unsur yaitu tanah. Itu Bapak, beda dengan Yesus. Beda. Pak pengembara akal saya tambahkan, Pak. Sekarang saya tanya, Allahmu itu menciptakan manusia dari apa? Dari ketiadaan atau dari tanah? Saya tanya. Dari semuanya dari ketiadaan. Kalau nyawanya dari semuanya. Tapi kalau Yesus dari Yesus sejak awal orang buta itu udah punya mata, cuman nggak punya fungsi aja, gitu loh. Jadi itu bukan dari ketiadaan. Itu berarti satu wawasan untuk kamu, Bro. Kamu pergi ke orang yang sejak lahir buta, kamu rabat mata mereka. Ya, dokter di Malaysia juga Tuhan semua tuh.
Banyak Gak ada bola dokter di matanya, Malaysia. bro. Belajar di mana kamu? Makanya Yesus itu mengaduk tanah. Sama seperti di kitab Kejadian itu. Mata yang gak ada menjadi ada. Kalau kamu mau mengatakan creatio ex nihilo itu seperti itu. Dari gak ada mata menjadi ada mata. Tetapi ada bahan dasar yang dia pakai sebagai pembuatan penciptaan mata itu. Tapi Bro Daniel, Pak Pengembara, ini ada satu narasi penciptaan oleh Isa atau Yesus di Quran itu, menciptakan burung. Kayaknya itu yang pas itu. Gimana Bro Daniel? Nah, kalau teman-teman Islam kan memakai dasar itu, saya kan nggak pakai. Dengar ya, burung satu, mau burung itu udah ada, mau batu itu udah ada, mau mata itu udah ada. Yang belum ada dong, yang belum ada, ngerti nggak yang belum ada? Oh, standarnya dia lebih tinggi. Kalau burung sudah ada burung yang lain gitu loh Bro. Udah ada, burung tuh udah ada sejak awal, bukan itu burung pertama. Itu bukan burung pertama di bumi. Allah ya. Nah, betul. Iya, silakan Pak itu bukan burung pertama. Paham konsep creatio ex nihilo Anda itu sangat dangkal sekali. Ya ampun. Apa enggak sebaliknya Bro Daniel? Sungguh tinggi sekali syaratnya ini gitu maksudnya. Kalau bumi kayak begitu kalau menurut saya tinggi sekali kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa ya, pendapat netizen aja yang bisa nilai. Gitu. Masalahnya nggak tahu yang arti sebenarnya mujizat itu apa. Ya maksudnya Bro Pengembara tadi burung sudah ada sejak dulu. Roti sudah ada sebelum Yesus ada gitu. Walaupun dia menggandakan atau menciptakan dalam posisi baru, tapi maksudnya Pengembara ini adakah hal yang lain gitu yang tidak pernah dilihat manusia, jadi tidak ada menjadi ada. Ini mengartikan high standar kalau menurut saya. Nggak ada menjadi ada itu kok beda ya. Loh, kan kalau bisa mengatakan pada mula-mula sekali, kan saya udah bawa tuh, ya kan? Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau Anda katakan, oh Yesus harus menciptakan bumi lagi. Loh, memangnya itu tujuannya? Supaya ini ada kawan-kawan Kristen ada banyak ini, ada Ginca. Zaman dulu mobil. Ayo bikin grup apa Bang? Zaman dulu mobil nggak ada. Lalu tujuan demonstrasi miracle untuk apa? Tahan. Ini saya mau lempar satu pertanyaan ini. Zaman dulu mobil nggak ada, sekarang ada, berarti penemu mobil Tuhan gitu. Itu. Oh beda konsepnya apa? Oh beda lagi, gimana cerita? Begini, kalau kalian kan pakai yang absolut biar nggak beda-beda, pakai yang absolut aja. Pencipta tadi. Tahan. Aduh, ini Profesor asumsi ini. Gini loh, kalau memang Yohanes 1 ayat 3 tadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ginca, Aderion dan Daniel, setuju nggak kalau Yesus yang menciptakan ibunya? Silakan. Namanya manusia yang menciptakan Tuhan lah, Bro. Gimana sih? Iya aja ragu-ragu. Misalnya agree or disagree aja gitu. Iya. Penciptaan itu kan begini, Bro. Ketika Daniel setuju nggak gitu dulu? Setuju. Iya kan penciptaan itu kan dimulai dari pertama. Lalu penciptaan yang berikutnya itu kan secara regenerasi ya. Artinya melalui kelahiran. Ya, jadi bukan lagi melalui creatio ex nihilo, melainkan dari regenerasi dari perkawinan gitu. Dari NRK lah ya sumber. Iya, tetapi hidup itu kan tetap manusia bergantung pada Tuhan, nafas hidupnya. Tahan. Jadi Bro Daniel setuju ya? Biar nggak melebar. Setuju. Ginca setuju? Iya, agree, setuju. Aderian, silakan dibuka mic-nya. Apakah ente setuju Yesus yang menciptakan ibunya gitu? Karena pakai Yohanes 1:3 tadi. All things were made through him. Padahal di situ true ya, bukan by. Aderian. Ya bahasa Yunaninya ya, Bro. Iya. Atau buka topik aja Bang Tristan biar enak Bang Tristan. Ya saya nggak tahu